Bupati Purwakarta menata Purwakarta, membuat Purwakarta berkarakter, membangun taman di setiap sudut, membuat patung-patung wayang sebagai identiti daerah. Patungnya dirobohkan, Deddy Mulyadi dihina, dimusrikan, dikafirkan. Duduk sendiri, tak ada yang menemani, tak ada tokoh surga yang datang ke saya. Satu-satunya orang yang datang. Anjir, FPI. Darahku naik, amarahku membludak. Setelah melihat video ini, tak ada kata lain. Bubarkan FPI. Seret pentolannya, yaitu para Ba'alawi. Karena merekalah otak dan para pendiri. FPI, yang memanfaatkan anak bangsa untuk diperalat guna, mewujudkan ambisi dan cita-cita merebut Nusantara. Halo pribumi, masih belum yakin betapa jahatnya Ba'alawi? Masih belum melek juga kah kalian apa yang dilakukan para Ba'alawi kepada para pribumi? Kami tidak rasis tapi berusaha membuka fakta, menyadarkan kalian yang sampai saat ini membela mati-matian para Ba'alawi. Ini video penghinaan dari FPI kepada Kang Deddy Mulyadi beberapa tahun silam ketika masih menjadi Bupati Purwakarta, disweping, dicari, mau ditangkap gerombolan FPI. Memang sengaja kami ungkit kelakuan FPI agar kita tahu dan paham watak dan kelakuan FPI. Arogan, kasar, mau menang sendiri dan sebenarnya anti demokrasi. Itulah FPI. Pantas Gus Dur pengen sekali membubarkan ormas ini. Di balik itu semua siapa dalang dan penggerak FPI. Tak lain adalah Ba'alawi. Dengan bukti, pentolan-pentolan dari FPI adalah para habaib. Kita simak saja videonya bersama-sama. Narasi hari ini, masa FPI menolak kedatangan Deddy Mulyadi di acara apresiasi kebudayaan. Malam tadi, situasi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, sempat memanas. Ratusan anggota Front Pembela Islam, FPI, melakukan aksi penolakan terhadap kehadiran Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, dalam acara penghargaan apresiasi kebudayaan. Masa FPI melakukan sweeping di pintu masuk Taman Ismail Marzuki. Mereka memeriksa seluruh kendaraan roda 4 yang hendak masuk ke area acara guna memastikan keberadaan Deddy Mulyadi. Setelah gagal menemukan Deddy Mulyadi di pintu masuk, masa FPI melanjutkan aksinya hingga ke halaman utama Taman Ismail Marzuki. Petugas kepolisian segera menghadang massa untuk mencegah terjadinya kericuhan yang bisa mengganggu jalannya acara penghargaan. Menurut perwakilan FPI, aksi ini dilakukan karena mereka menganggap Deddy Mulyadi telah menyebarkan kemusyrikan di Purwakarta dengan membangun berbagai patung di sudut-sudut kota. Kami menolak pemimpin yang mendukung kemusyrikan. Kota Purwakarta harus bersih dari simbol-simbol yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara itu, Deddy Mulyadi membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa pembangunan patung dan taman di Purwakarta merupakan bagian dari upaya pelestarian budaya dan identitas daerah. Deddy Mulyadi, Purwakarta adalah kota yang berkarakter. Kami membangun taman dan patung sebagai simbol kebudayaan, bukan untuk disembah, melainkan untuk mengenalkan sejarah kepada masyarakat. Setelah hampir 1 jam melakukan pencarian, massa FPI akhirnya berkumpul di luar halaman gedung sambil menggelar doa bersama. Mereka membawa serta sebuah keranda mayat sebagai simbol penolakan terhadap Deddy Mulyadi yang mereka anggap telah melakukan kesesatan. Situasi akhirnya mereda setelah pihak kepolisian memastikan jalannya acara tetap kondusif. Massa FPI pun perlahan membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasinya. Narator, dengan insiden ini perdebatan mengenai batas antara kebudayaan dan keyakinan kembali mencuat di tengah masyarakat. Apakah pembangunan patung dan taman merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah atau justru bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan? Polemik ini masih menjadi diskusi panjang di tengah publik. Bupati Purwakarta menata Purwakarta, membuat Purwakarta berkarakter, membangun taman di setiap sudut, membuat patung-patung wayang sebagai identiti daerah. Patungnya dirobohkan, Deddy Mulyadi dihina, dimusrikan, dikafirkan. Duduk sendiri, tak ada yang menemani, tak ada tokoh surga yang datang ke saya. Satu-satunya orang yang datang adalah pergi dari Inggris, naik pesawat turun di Jakarta, besok paginya menemui saya adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Yang lain gak ada. Kalau ngomong Sunda hari ini gak ada yang bela.
orang. Tidak ada yang membela. Orangnya datang ketemu saya. Mana Pak Dewi? Mana Bupati Purwakarta itu? Saya datang pakai sendal jepit. Saya bupati Pak. Oh ini. Sudah, tenang saja, nggak usah takut. Saya bantu. Nanti patung-patungnya kita dirikan lagi dan saya keluarin uang untuk membantu ini semua. Belum ada politik, tidak ada kepentingan. Disitulah saya berjanji, saya akan bela ini keluarga pada saat kapanpun dan dimanapun. Apa yang bisa kita petik dari kejadian ini beberapa tahun silam? Kita harus tetap waspada. Ormas seperti FPI dan para aviasinya harus kita waspadai. Jangan berikan mereka ruang dalam forum dan mimbar. Karena yang selama ini dia teriakkan, menuduh orang lain, PKI. Sebenarnya dirinya lah yang PKI. Mengatasnamakan agama, menjual agama, sebenarnya hanyalah kamuflase untuk mewujudkan cita-cita untuk menguasai Indonesia. Pertanyaannya, di balik itu semua siapa? Ba'alawi, klan Yahudi yang tersembunyi. Dan dalam cerita-cerita legenda dunia disebut klan Yahudi ke-15, di mana tersembunyi dan bersembunyinya sekarang sudah ketahuan. Siapa klan Yahudi ke-15 ini? Ternyata klan Yahudi ke-15 ini adalah klan Ba'alawi bersembunyi di Nusantara, Indonesia. Dalam kitab kuno disebutkan misinya adalah mencari kunci kotak pusaka Nabi Sulaiman. Bohong, ternyata misinya adalah menguasai Nusantara. Mulai sekarang, kita harus lebih waspada dan keras terhadap para habaib Ba'alawi. Bukan hanya sebagai pemalsu nasab Nabi, tapi lebih kepada sebagai penjajah yang ingin menguasai Nusantara dengan cara menginfiltrasi, menyusupkan doktrin-doktrin agama demi memuluskan tujuan yang sesungguhnya.